Hai minasang, Konnichiwa. Jadi kita di sini ingin membahas Sokyu Bumpo Ichi di bab 15. Sebelum ke materinya, persilakan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indra Pasta Bagus Erli Ariela dengan NIM akhir 038. Saya Muhammad Christian Nagbawa dengan NIM akhir 034. Saya Fikri Kairudin dengan NIM akhir 031. Ja, ikuzo. Tutup. Tutup dulu, Pak. Ya, ampun. Lanjut kita ke materinya. Di sini kita akan membahas kata kerja temo i desu ka. Nah, di sini ada kotoba baru nih, teman-teman. Asobimas yang artinya itu bermain, kakimas menulis, hanashimas berbicara, dan ikimas pergi. Di sini sebelum masuk ke bagian pembuatan kalimatnya, temo i desu ka sendiri itu digunakan seperti untuk menanyakan bolehkah melakukan sesuatu hal, seperti bolehkah saya bermain, bolehkah saya menulis, bolehkah saya berbicara. Nah, langsung saja kita ke bagian pembuatan kalimatnya. Sini contoh kalimatnya itu sebelum dimasukkan kotobanya dengan temo i desu ka, diubah dulu ke kata kerja bentuk T. Nah, di sini kayak asobimas jadi asonde. Nah, saat sudah diubah langsung dimasukin ke kalimatnya, tambahin mo i desu ka. Jadi asonde mo i desu ka, yang artinya bolehkah saya bermain atau bolehkah bermain. Lanjut lagi, di sini ada kakimas jadi kaite mo i desu ka, bolehkah saya menulis atau bolehkah menulis. Dan di sini ada hanashimas jadi hanashite mo ii desu ka, bolehkah saya berbicara, atau di sini itu bolehkah berbicara. Nah, di sini ada pengecualian nih minasang. Untuk ikimas sendiri itu jadi ite. Untuk kalimat selanjutnya itu ada objek plus o plus kata kerja te dan mo i desu ka. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Kono jisho sukatte mo ii desu ka? Bolehkah saya menggunakan kamus ini? Shashin no totte mo ii desu ka? Bolehkah saya mengambil foto ini? Nah, minasang, di sini penggunaan pola kalimat ini masih sama, cuma ditambah dengan objek saja. Dan untuk menjawab dari pertanyaan contoh kalimat tadi, di sini ada dua jawaban yang boleh dan tidak boleh. Semisal boleh, bisa dijawab dengan hai, ii desu atau hai, dozo. Dan di sini untuk jawaban tidak bisa atau tidak boleh, bisa dijawab menggunakan sumimasen, chotto, atau iie, ikemasen. Lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Di sini masih sama penggunaannya, cuma ditambah kata tempatnya. Misal, Toshokan e itte mo ii desu ka? Bolehkah saya pergi ke perpustakaan? Toire e itte mo ii desu ka? Bolehkah saya ke toilet? Nah, untuk jawabannya sendiri itu masih sama. Boleh dijawab dengan hai ii desu atau hai dozo, yang artinya ya boleh atau ya silakan, atau sumimasen chotto beserta alasannya, dan iie ikemasen. Ya, selanjutnya ada rumus kata kerja T plus ikemasen. Contoh kalimatnya ada kata asobimas, artinya bermain, berubah menjadi asonde wa ikemasen, tidak boleh bermain. Selanjutnya ada kata kakimas, artinya menulis, berubah menjadi kaite wa ikemasen, tidak boleh menulis. Ada kata hanashimas, artinya berbicara, berubah menjadi hanashite wa ikemasen, tidak boleh berbicara.
Pola selanjutnya adalah tempat plus D plus kata kerja T plus wa plus ikemasen. Pola kalimat ini digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu tindakan di tempat tertentu. Contohnya, Bosokan de tewa ikemasen, tidak boleh pergi ke perpustakaan. Toire de tewa ikemasen, tidak boleh pergi ke toilet. Pola selanjutnya adalah kata kerja T plus imas. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan dua fungsi, yaitu 1. Menunjukkan keadaan, 2. Menyatakan perbuatan yang berulang-ulang, merujuk ke status dan menunjukkan pekerjaan. Perlu diingat, untuk menggunakan pola kalimat ini harus mengubah kata kerja mas ke kata kerja T. Contoh kalimatnya, watashi wa Jakarta ni tsundeimasu. Saya tinggal di Jakarta. Watashi wa kombini de hataraiteimasu. Saya bekerja di supermarket. Untuk selanjutnya yaitu kata kerja T dan imas. Untuk ini itu sama dengan yang tadi, menunjukkan keadaan, cuman yang ini lebih ke negatif. Untuk contoh kalimat yaitu watashi wa benkyou shiteimasen, yang artinya saya sedang tidak belajar. Untuk berikutnya itu watashi wa sono hito wo shirimasen, saya tidak mengenal orang itu. Mengapa kata shiru yaitu mengetahui, bentuk negatifnya bukan shiteimasen, melainkan shirimasen? Dikarenakan itu adalah sebuah pengecualian, seperti kata ikimas itu menjadi ite. Untuk yang selanjutnya itu kata kerja T dan imas, tambah imas. Untuk ini itu untuk menunjukkan kalimat yang berulang-ulang. Untuk contohnya yaitu watashi wa mainichi goji ni okuteimasu. Saya setiap hari bangun jam 5. Untuk selanjutnya itu watashi wa mainichi indomie wo tabeteimasu. Saya setiap hari makan indomie. Padahal tidak makan indomie ya. Untuk selanjutnya yaitu ada kata kerja T tambah imas. Untuk ini lebih ke menunjukkan pekerjaan. Untuk contohnya, Tanaka-san wa Toyota de hatarateimasu. Saudara Tanaka bekerja di Toyota. Untuk selanjutnya, Tomodachi wa byoin de hataraiteimasu. Teman saya bekerja di rumah sakit. Untuk yang selanjutnya itu haha wa restoran de ryori shiteimasu. Ibu saya memasak di restoran. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada kata tempat, benda, ditambah ni, dan kata kerja. Untuk inti dari materi ini sederhana. Kita hanya perlu paham tentang kata kerja yang boleh dipakai dalam partikel ni. Fokus pada kata kerjanya, berfungsi sebagai penunjuk kata kerja yang dimiliki perpindahan atau titik akhir. Berikut adalah beberapa kata kerja yang bisa dipakai dengan partikel ni. Untuk yang pertama yaitu masuk, hairimasu. Untuk contohnya yaitu kokoni haite wa ikemasen, tidak boleh duduk sini, tidak boleh masuk sini. Untuk yang selanjutnya yaitu suwarimasu. Untuk contohnya kokoni suwatte mo ii desu ka, bolehkah duduk sini? Untuk yang terakhir yaitu mendaki, noborimasu. Raisu rinjani ni noborimasu. Minggu depan akan mendaki Gunung Rinjani. Untuk selanjutnya yaitu kore de owarimasu. Ya, minasan mudah dipahami bukan? Minasan mite korete arigatou gozaimasu.
bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, and share. Project apa Ya. sok dong. Bye.